Shalom dan selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan satu materi tentang pengharapan yang Ibu ajar di dalam kelas 1 SD ya. Ya, saat ini kalian sedang memegang buku pengharapan kalian loh. Ini Ibu ceritakan dan isinya tentang Tuhan mengasihimu. Ya, sebelum kita memasuki dan menjelaskan segala materi ini yang Ibu akan jelaskan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan seperti bagi kami belajar kiranya Engkau memberkati kami dan memberikan kami hikmat dan panjang umur supaya kami dapat diisi dari penjelasan Yesus berdoa amin. Ya anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang artinya Tuhan mengasihimu. Ya, Ibu mau menjelaskan juga tentang warna. Bisa ambil sampel-sampelnya juga. Warna sangat penting dalam cerita ini. Setiap warna akan mengingatkan kita tentang sesuatu yang berbeda. Ya, yang pertama ada warna emas. Warna emas ini membuat kita ingat pada Allah. Yang kedua, warna hitam. Warna hitam ini mengingatkan kita akan dosa kita. Yang ketiga, warna merah. Warna merah ini mengingatkan kita pada Yesus. Dan yang keempat, warna putih. Ini membersihkan semua yang buruk. Dan warna hijau artinya bertumbuh lebih mengenal Yesus. Ya, yang pertama warna yang akan dijelaskan ialah warna emas untuk Allah. Warna emas membuat saya mengingat pada Allah. Dan Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Siapakah Allah itu? Ada yang dapat menjelaskannya? Ya, Ibu akan menjelaskannya. Allah itu menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Allah tidak tinggal di bumi, kamu tidak bisa melihatnya, tapi kamu bisa belajar tentang Dia. Bahkan kamu bisa dapat bercakap-cakap tentang Dia saat kamu sedang berdoa. Dan yang kedua, apa saja yang diciptakan Allah? Allah menciptakan segala sesuatu dalam dunia ini. Dia menciptakan gunung, lautan, langit, binatang, dan manusia. Allah menciptakan seluruh dunia hanya dalam waktu 6 hari loh. Dan pada hari yang ke-7 Allah berhenti bekerja. Dan disitulah Ia beristirahat. Dan hari ke-7 itulah kita untuk menuju ke gereja dan memuji nama Dia. Kedua ialah warna hitam untuk dosa. Kadang-kadang manusia melakukan hal yang buruk. Ini diberi nama dosa. Waktu manusia tidak percaya Allah, ia berdosa. Dosa adalah masalah besar. Tak kala manusia berdosa, kita katakan semuanya menjadi gelap atau hitam. Dan yang Ibu beri pertanyaannya ialah, dari mana asalnya dosa? Ada yang dapat menjawabnya? Ya, di sini Ibu akan menjelaskannya. Ketika Allah menciptakan dunia, dosa belum ada. Waktu itu dunia sangat sempurna. Allah menciptakan 2 orang manusia untuk merawat tanaman dan binatang-binatang yang ada di dunia ini. Namun, kedua orang itu adalah Adam dan Hawa. Allah sangat sayang kepada mereka dan tidak sering bercakap-cakap dengan mereka. Tapi ada satu aturan yang dibuat Allah. Mereka tidak boleh memakan salah satu jenis buah larangan yang di sana. Bila Adam dan Hawa mematuhi aturan ini, mereka akan baik-baik saja. Tetapi, bila aturan ini dilanggar, mereka akan mati. Dan yang kedua, bagaimana dosa bisa masuk ke dalam dunia ini? Apakah anak-anak bisa mengetahuinya? Ya, di sini Ibu akan menjelaskannya. Satu kejadian yang dasar terjadi di dunia ini, pribadi yang bernama Setan. Setan muncul dengan berbentuk ular. Setan adalah musuh Allah. Setan tidak suka kalau Adam dan Hawa selalu bersenang-senang bersama dengan Allah. Jadi setan merubah dirinya menjadi seekor ular lalu menipu Hawa agar memakan buah larangan itu. Hawa percaya pada bujukan ular itu dan tidak taat pada aturan yang sudah Allah berikan kepada mereka. Hawa kemudian menyerahkan buah itu kepada sang suaminya, lalu sang suami memakannya. Allah menjadi sangat sedih. Adam dan Hawa sudah tidak taat kepadanya. Keduanya tidak sempurna lagi, mereka telah berdosa.
Berdosa adalah berpikir, berkata-kata, melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Allah. Karena telah berdosa, Adam dan Hawa tidak lagi boleh berjalan bersama dan bercakap-cakap dengan Allah. Dosa telah memisahkan mereka dari Allah, menyebabkan Hawa dan Adam sangat sedih, terluka, dan kesepian. Dan warna yang ketiga ialah warna merah. Warna merah untuk Yesus. Warna merah membuat kita ingat pada Yesus, Sang Putra Allah. Sejak awal Allah punya rencana untuk mengirim Yesus ke bumi ini untuk membereskan dosa-dosa umat manusia. Jadi, warna merah mengingatkan kita bahwa dosa bukanlah masalah yang terlalu besar bagi Allah. Ya, pertanyaan yang Ibu akan berikan ialah, siapakah Yesus itu? Ada anak-anak yang bisa menjawab? Ya, Ibu akan menjelaskan di sini. Petualangan Yesus di bumi seringkali. Dia datang ke bumi kira-kira 2000 tahun yang lalu dan tinggal di sini 33 tahun lamanya. Dia datang sebagai bayi, sama seperti kalian. Ulang tahunnya menjadi hari yang sangat istimewa di seluruh dunia. Begitu istimewanya sampai-sampai seluruh dunia berhari libur pada hari ulang tahun Yesus. Ada yang tahu ulang tahun Yesus tanggalnya berapa? Ya, tanggalnya ialah 25 Desember. Hari itu disebut Hari Natal, Sang Juru Selamat kita yang telah lahir ke dunia ini. Ya, ulang tahun pertama Yesus. Ibu Yesus sangat terkejut karena ada malaikat datang kepadanya. Malaikat Yesus mengatakan, anak itu adalah Yesus. Dialah yang telah dijanjikan Allah untuk memperbaiki dosa-dosa manusia dan dari akibat dosa Adam dan Hawa dan semua keturunannya. Persis sebelum Yesus lahir, orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria harus berjalan jauh sekali dari rumahnya sendiri ke kota Betlehem. Waktu sampai di Betlehem, begitu banyak orang telah datang ke kota itu sampai Yusuf tidak bisa menginap tempat untuk menginap. Maka malam itu mereka tidur di kandang binatang. Jadi pada hari pertamanya di bumi, Yesus tidur di atas tumpukan jerami. Hal yang amat seru terjadi malam itu. Allah mengutus malaikat untuk mengumumkan kelahiran Yesus kepada para gembala yang sedang menjaga domba-dombanya. Malaikat itu berkata kepada penggembala tersebut, Yesus telah lahir untuk bereskan masalah dosa. Lalu banyak malaikat datang juga untuk menyanyi tentang kelahiran Yesus. Ya, nyanyi seperti Yesus, Engkau telah lahir di dalam dunia ini. Dan warna keempatnya ialah warna putih. Warna putih ini artinya Yesus membersihkan semua yang buruk. Warna putih mengingatkan kita akan hati yang baru yang Allah berikan pada kita. Sebuah pemberian buat kamu, karena apa yang sudah Yesus lakukan bagimu, sekarang dosa terampuni, hatimu menjadi bersih. Kehidupan Yesus yang begitu menawan menjadi sebuah pemberian untukmu. Ya, kamu harus bilang pada Yesus bahwa kamu menyesali semua hal buruk yang sudah kamu lakukan. Katakan juga bahwa kamu mau Dia mengampunimu dosamu, minta Dia mengubah hatimu dan menjadikan anaknya sendiri. Kamu bisa berdoa seperti itu pada Yesus kalau kamu ingin menjadi muridnya. Waktu kamu minta Dia mengampunimu, kamu sedang menerima hadiah darinya. Sekarang kamu menjadi anak Allah. Betapa indah menjadi anak Allah. Kamu bisa bicara dengan Allah kapan saja kamu mau. Dan kamu bisa bergembira, sedih atau takut, kamu bisa bicara kepada Allah. Curhat kepada Dia. Kalau kamu ada masalah, ada perlu sesuatu, bicaralah pada Yesus. Dia berjanji mau berbicara padamu juga, dan Dia mau selalu bersamamu. Contohnya seperti ini, Ibu akan memberikannya. Tuhan Yesus, saya sangat menyesal atas semua kesalahan saya. Terima kasih banyak karena Engkau telah datang ke dunia ini dan menanggung hukuman dosa saya. Saya ingin bersama-sama selamanya
kepada bersama-samanya bersamamu di surga. Tolonglah saya mengenalmu lebih baik lagi. Ya, seperti itulah kalian lakukan, tetapi dengan ikhlas dan tulus. Dan warna kelima ialah warna hijau. Warna hijau ini artinya bertumbuh lebih mengenal Yesus. Waktu kita melihat warna hijau, biasanya kita berpikir sesuatu tentang yang tumbuh, seperti pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan yang berhijau yang sudah hijau-hijau itu, padi, semuanya tumbuh-tumbuhan. Warna hijau ini bisa mengingatkan kamu bahwa Allah ingin semua anaknya bertumbuh. Dia mau agar tubuhmu yang menjadi lebih besar dan lebih kuat. Kamu juga perlu bertumbuh secara rohani. Artinya, jiwa dan rohmu bertambah besar dan kuat. Jiwamu bertumbuh saat pikiran dan perasaanmu menyenangkan Allah. Rohmu bertumbuh saat kamu belajar tentang Allah dan percaya pada perkataannya. Seperti bunga memerlukan air dan sinar matahari supaya tumbuh menjadi kuat, demikianlah para pengikut Yesus perlu 3 hal untuk tumbuh menjadi kuat. Apa sajakah itu? Yang pertama ialah doa. Bila kamu mau bertumbuh lebih mengenal Yesus, hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah bicara padanya. Berbicara kepadanya disebut doa. Allah mau kita tahu apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang kita tidak boleh kita lakukan. Dan yang kedua, Alkitab. Hal yang perlu dilakukan untuk bertumbuh lebih mengenal Yesus adalah membaca tentang Dia di dalam bukunya, yaitu Alkitab. Dengan membaca Alkitab, kita bisa tahu bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku. Bagaimana berperilaku. Alkitab membantu kita untuk mengetahui hal yang harus kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Dan yang ketiga, gereja. Hal ketiga untuk bertumbuh secara rohani adalah berteman dengan orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Kamu bisa berjumpa dengan banyak orang seperti ini di gereja. Kalau kamu pergi ke gereja, kamu bisa belajar banyak tentang Yesus dari orang-orang lain yang mengenalnya juga, karena di dalam nas Alkitab. Ya, di sini Ibu sudah selesai menjelaskannya. Apakah ada anak-anak yang kurang mengerti atau tidak mengerti? Bisa ulang lagi agar sampai sini saja. Dan terima kasih untuk waktu kalian sudah mendengarkan penjelasan materi kita pada hari ini, yaitu tentang pengharapan Tuhan mengasihimu. Kiranya materi ini dapat membantu kita dan menjadi kita lebih dekat dan mengenal Allah lebih jauh lagi. Dan buat kalian anak-anak, semoga kalian tumbuh dan bertambah rohani dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sebelum kita menutup ibadah kita ini, sekolah kita ini, pelajarannya, marilah kita terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya pembelajaran kami pada hari ini masuk dan dalam pikiran kami supaya kami melakukannya di kemudian hari. Hanya ini doa nama Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.